Kerusuhan di Bangladesh gegerkan dunia lantaran memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Tercatat hingga Minggu 21 Juli 2024, sudah ada 133 orang tewas dalam kerusuhan yang didahului oleh unjuk rasa mahasiswa itu. Selain menewaskan 133 orang, kerusuhan ini juga mengakibatkan ribuan orang terluka. Bentrok antara mahasiswa dan polisi terjadi setelah unjuk rasa mahasiswa yang menuntut jatah kuota CPNS dibagi merata sesuai prestasi. Tidak ada pembagian istimewa mencapai 30% bagi keluarga veteran yang turut berjuang kemerdekaan 1971. Pengunjuk rasa kini juga menuntut agar Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mundur. Tuntutan agar Hasina mundur mulai disuarakan sejak jatuhnya korban tewas pertama dari pihak pengunjuk rasa pada Selasa pekan lalu. Banyak yang menilai kondisi Bangladesh saat ini sama dengan reformasi Indonesia tahun 1998 silam yang pada akhirnya melengsarkan Soeharto dari kursi presiden. Lalu, tahukah kamu apa saja pemicu Bangladesh menghadapi kerusuhan massal seperti saat ini? Berikut ulasan lengkapnya. Sebelum membahas akar konflik yang terjadi di Bangladesh, mari kita simak informasi singkat tentang salah satu negara di Asia Selatan tersebut. Bangladesh atau nama resminya Republik Rakyat Bangladesh berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan atau Pakistan Timur yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap yang berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Meski demikian, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Bangladesh adalah bagian dari Next 11, yakni kelompok 11 negara yang dibuat oleh Bank Investasi Goldman Sachs pada 12 Desember 2005. Negara-negara Next 11 dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan pertumbuhan setelah 4 negara anggota BRIC. Dhaka sebagai ibu kota dan kota terbesar Bangladesh menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ekonomi negara ini. 1 Juli 2024 menjadi awal ribuan mahasiswa Universitas Dhaka melakukan demonstrasi untuk memprotes sistem kuota pekerjaan di pemerintahan. Demonstran menuntut dihapuskannya sistem karpet merah orang dalam di pemerintahan Bangladesh atau jika di Indonesia semacam kuota CPNS. Selama ini, sepertiga kuota pekerjaan di sektor publik diperuntukkan bagi kerabat para veteran perang kemerdekaan negara itu dari Pakistan pada tahun 1971. Adalah Sheikh Mujibur Rahman, pemimpin pendiri negara itu dan ayah dari Perdana Menteri saat ini Sheikh Hasina yang membuat sistem kuota pada tahun 1972. Tujuan adanya kuota itu untuk menjamin bahwa ribuan pria dan wanita yang berjuang dalam perang kemerdekaan dari Pakistan akan diurus. Kuota itu diperpanjang pada tahun 1997 dan 2010 untuk termasuk anak-anak dan kemudian cucu dari veteran perang. Buntutnya, sistem itu membuat suatu kelas yang diuntungkan dan banyak dianggap tidak adil, terutama karena banyak pejuang kemerdekaan Bangladesh yang sudah pensiun atau meninggal. Para mahasiswa berpendapat bahwa sistem ini diskriminatif dan meminta perekrutan berdasarkan prestasi. Para pengunjuk rasa ingin menghapus sistem ini yang menurut mereka menguntungkan para pendukung Partai Liga Awami Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Perlu diketahui, Sheikh Hasina merupakan sosok yang memimpin gerakan kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan.
Apa yang awalnya merupakan protes damai di kampus-kampus, kini telah berubah menjadi kerusuhan berskala nasional. Sama halnya di Indonesia, menjadi PNS adalah pekerjaan yang menjadi banyak impian warga Bangladesh. Meskipun kesempatan kerja telah meningkat di beberapa sektor swasta, banyak orang lebih memilih menjadi PNS karena dianggap lebih stabil dan menguntungkan. Namun, kuota CPNS di Bangladesh tidak cukup untuk semua orang tiap tahunnya. Sekitar 400.000 lulusan bersaing untuk mendapatkan sekitar 3.000 pekerjaan dalam ujian pegawai negeri. Di bawah sistem kuota, pekerjaan pemerintahan juga diperuntukkan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan anggota etnis minoritas. Tetapi para mahasiswa terutama memprotes pekerjaan yang diperuntukkan bagi keluarga veteran. Lulusan universitas menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan para pemuda yang berpendidikan lebih rendah. Bangladesh telah menjadi pusat ekspor pakaian jadi. Negara ini mengekspor pakaian senilai sekitar 40 miliar dolar ke pasar global. Sektor industri ini mempekerjakan lebih dari 4 juta orang. Banyak di antaranya adalah perempuan. Namun, pekerjaan di pabrik tidak cukup bagi generasi muda yang bercita-cita tinggi. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina selama 15 tahun, Bangladesh telah bertransformasi dengan membangun jalan baru, jembatan, pabrik, dan bahkan kereta metro di ibu kota Dhaka. Pendapatan per kapitanya meningkat 3 kali lipat dalam 1 dekade terakhir dan Bank Dunia memperkirakan lebih dari 25 juta orang telah berhasil keluar dari kemiskinan dalam 20 tahun terakhir. Namun, banyak yang mengatakan bahwa sebagian dari pertumbuhan tersebut hanya membantu mereka yang dekat dengan Liga Awami pimpinan Hasina. Hasina dianggap hanya mementingkan urusan kalangan atas dan mengabaikan kalangan ekonomi rendah, termasuk urusan lapangan kerja. Media sosial di Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir didominasi oleh diskusi tentang tuduhan korupsi terhadap beberapa mantan pejabat tinggi Hasina. Mereka yang menjadi sorotan yakni mantan panglima militer, mantan kepala polisi, petugas pajak senior, dan pejabat perekrutan negara. Selain tuduhan korupsi, banyak aktivis hak asasi manusia menyatakan bahwa ruang bagi kegiatan demokrasi telah menyusut selama 15 tahun terakhir. Selama 3 pemilu berturut-turut, tidak ada proses pemungutan suara yang kredibel dan bebas serta adil di Bangladesh. Hasina dinilai meremehkan tingkat ketidakpuasan orang-orang karena tidak mendapatkan hak yang paling mendasar, yakni hak demokratis untuk memilih pemimpinnya sendiri. Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP memboikot pemilu pada tahun 2014 dan 2024 dengan mengatakan pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Hasina. Oposisi ingin pemilu diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral. Namun, Hasina selalu menolak permintaan ini. Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan lebih dari 80 orang, banyak dari mereka adalah kritikus pemerintah telah hilang dalam 15 tahun terakhir dan keluarga mereka tidak memiliki informasi mengenai mereka. Para mahasiswa mengklaim bahwa aksi unjuk rasa tersebut awalnya berlangsung damai, namun berubah menjadi tidak kondusif ketika sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami menyerang para pengunjuk rasa. Polisi dan aparat keamanan menembakkan peluru dan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di Bangladesh pada Jumat pekan lalu, ketika pihak berwenang memutus layanan internet dan seluler menyusul bentrokan mematikan di ibu kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Bentrokan baru terjadi setelah hari protes paling berdarah hingga saat ini yang menyebabkan kematian puluhan orang pada Kamis pekan lalu, di mana korban sebagian besar adalah mahasiswa. Bentrok berdarah itu meletus ketika para pengunjuk rasa berusaha untuk menerapkan shutdown total di negara tersebut. Hanya itu saja, setidaknya 2 jurnalis termasuk di antara mereka yang tewas dalam kekerasan. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, ratusan pengunjuk rasa menyerbu distrik Narsingdi
di Dhaka Tengah dan membebaskan lebih dari 850 narapidana sebelum membakar fasilitas tersebut. Situs web utama pemerintah termasuk Bank Sentral dan kantor Perdana Menteri tidak luput menjadi sasaran peretas. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya The Resistance dilaporkan berada di balik peretasan tersebut. Sebagian besar saluran berita televisi di Bangladesh tidak mengudara pada Jumat pekan lalu setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kantor pusat stasiun televisi negara BTV. Massa merusak perabotan, memecahkan jendela, dan membakar beberapa bagian gedung. Rangkaian aksi massa itu pun akhirnya merenggut ratusan nyawa dan dilaporkan sebanyak 133 orang tewas. Persenjataan polisi menjadi penyebab setidaknya 2/3 dari kematian tersebut. Polisi dilaporkan menembaki para pengunjuk rasa yang menentang jam malam yang diumumkan oleh pemerintah. Sejak kemarin, tentara Bangladesh telah diturunkan berpatroli di kota-kota untuk meredakan kerusuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.